tadi sempat disinggung nih tentang sektor perbankan ya, di mana banyak analis ekonom bilang di tengah recovery gitu ya. Tentunya pengusaha-pengusaha gitu ya, mulai pebisnis-bisnis mulai mengaktifkan lagi nih ya, bisnis mereka tentunya membutuhkan modal ya. Mungkin itu penyebab sektor perbankan yang eh, dilihat akan menarik nih di tahun ini. Dan yang menarik lagi satu ini Mas Rifki tentang netbuy asing gitu ya. Kalau kita lihat belakangan ini gitu ya. Sampai sekarang itu netbuy asing bisa sehari itu kayak kemarin 1,8 triliun gitu ya. Satu hari ya gitu ya netbuy. Year to date 27 triliun. Ini ada apa nih Mas Rifki? Ketika apa namanya ada perang mereka malah lari ke negara seperti kita gitu ya. Apakah ada kaitannya dengan suku bunga tinggi atau inflasi tinggi di Amerika atau bagaimana nih, Mas Rifki? Oke, jadi kalau untuk netbuy asing, Pak Agus, jadi memang dulu ingat banget ya pas awal-awal The Fed tuh katanya mau taper tantrum ya Pak Agus ya. Ternyata Ya. malah nggak taper tantrum gitu teman-teman. Hmm. Jadi dulu ada ketakutan kalau misalnya Amerika naikin suku bunga, dolarnya kan pergi ke sana, investor asing bakal cabut gitu dari Indonesia. Dulu Hmm. takutkannya kayak gitu. Tapi ternyata malah enggak ya teman-teman. Habis taper tantrum, malah investor asing tuh ngebut ya beli saham di Indonesia gitu Iya. dan masuk di saham Indonesia lah. Nah itu kenapa? Nah ini pertama, dalam investasi, investor itu akan melihat real yield, Pak. Nah, real yield-nya apa nih, Sobat Ipot Bali dan Pak Agus. Jadi real yield itu Hmm. sebenarnya adalah selisih antara suku bunga dikurangin inflasi. Nah, Hmm. teman-teman tahu di Amerika Serikat itu kan suku bunganya di level 0,25 sampai Hmm. 0,5 sekarang. Sedangkan inflasi di sana itu udah hampir menyentuh 8%. Nah, jadi intinya tuh apa gitu. Jadi di Hmm. sana itu real yield-nya nggak menarik. Real yield di sana tuh minus teman-teman. Jadi kalau teman-teman Hmm. naruh uang di Amerika Serikat, bunga Hmm. depositonya cuma 0,5%. Hmm. Tapi inflasinya 8%. Nah, itu kan nggak menarik banget di sana. Hmm. Berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia, inflasi kita tuh teman-teman masih 2%. Sedangkan Hmm. suku bunga BI kita di 3,5%. Jadi kita nabung di deposito itu ya uang kita masih tumbuh. Nggak kayak di sana, kita Hmm. nabung di deposito uangnya malah berkurang ya. Nah, itu jadi salah satu alasan kenapa investor asing itu melihat Indonesia menarik. Nah, habis itu yang kedua, sebenarnya ini masalah konflik juga nih teman-teman, Sobat Ipot dan Sobat IDX Bali. Jadi karena Indonesia itu dipandang sebagai negara yang cukup netral dan cukup jauh dari wilayah konflik di Rusia sama Ukraina. Kita ngelihat teman-teman ya, saham-saham Amerika Serikat, saham-saham di Eropa itu pas awal konflik, wah itu koreksinya gila-gilaan ya. Sehari minus 3%, sehari minus Ya. 2%. Sedangkan di saat mereka semua minus gitu, Indonesia malah asik sendiri gitu ya, ISG malah tembus all time high gitu. Nah ini Ya. memang investor melihat kita cukup strategis lah untuk menjadi salah satu tujuan investasi di tengah konflik ini, Pak Agus. Dan kalau misalnya kita lihat juga saham-saham yang dikumpulin sama asing ya nggak jauh-jauh kan dari saham perbankan ya. Karena Hmm. Indonesia tuh teman-teman perbankannya sebenarnya paling seksi lah di dunia. Kenapa? Hmm. Karena marginnya itu termasuk yang paling tinggi. Jadi Hmm. di Indonesia itu margin net interest margin bank-bank itu bisa 10 sampai 12%. Di luar negeri nggak bisa kayak gitu. Hmm. Dan Indonesia kan negaranya potensinya ke depannya kita bisa menjadi ini ya dalam Hmm. 2045 lah diekspektasikan bisa jadi negara dengan ekonomi terbesar keempat sampai kelima di dunia. Nah itu tentunya nanti pasti saham-saham perbankan akan ikut ngelek karena mau nggak mau ekonomi kita itu sangat dekat ya Pak Agus dan teman-teman dengan perbankan. Jadi kalau ekonomi maju, perbankan biasanya juga ikut maju. Kurang lebih itu Pak Agus. Oke, nah emang kalau kita ngomongin perbankan nggak ada mati ya Mas Rifki ya. Selama Benar orang banget Pak nabung, Agus. selama orang minjem kredit ya tetap tumbuh nih. Cuman di balik apa sektor perbankan yang menarik nih ya. Tentunya di sektor perbankan itu kan kalau kita lihat di Indonesia ini 80% udah go public ya, sudah tercatat di bursa gitu. Nah, menurut Mas Rifki sendiri gitu, eh, kalau kita mau beli sektor perbankan, nih, saham-saham sektor perbankan, bank-bank mana nih yang perlu dilirik ya? Karena kan di tengah, kalau dulu kan kita lihat perbankan, kita lihat the big four gitu ya, bank-bank empat besar tuh ya. Terus sekarang ada penantangnya nih, bank-bank digital nih. Apakah tetap menarik tuh saham-saham big four itu atau
investor udah mulai nih melirik bank-bank digital. Oke, jadi kalau misalnya antara bank digital sama bank Hmm. konvensional, menurut saya teman-teman harus punya dua-duanya sih ya teman-teman di ini kita ya, Hmm. di apa namanya, di portofolio kita gitu. Kenapa? Hmm. Karena bank-bank perbankan konvensional itu yang nanti akan ikut tumbuh bersama perekonomian kita teman-teman ya. Dan Hmm. saran saya sih teman-teman akan fokus di bank-bank yang buku 4, yang buku-buku yang besar. Loh kenapa gitu Mas Rifki? Kenapa nggak bank-bank yang kecil gitu? Karena gini, di saat dia menjadi bank buku 4, itu dia pertama, bisnisnya dia ya pasti udah besar ya, udah jelas, permodalan mereka juga udah kuat, dan biasanya margin mereka lebih besar. Kenapa? Karena bank buku 4 itu biasanya ngasih bunga deposito kecil, tapi dia ngasih Hmm. kredit itu lumayan besar bunganya. Beda dengan Hmm. buku 3 atau buku 2. Buku 3 sama buku 2 itu misalnya dulu itu kayak mereka ngasih bunga 8%, tapi mereka Hmm. ngasih bunga kredit cuman 13%, kan cuma 5%. Sedangkan saingannya kayak bank buku 4 itu bisa ngasih bunga deposito cuma 5%, dan mereka ngasih bunga konsumer 13%. Nah, itu kan 8% net interest marginnya itulah. Jadi Hmm. kalau bank konvensional saran saya lebih ke big banks itu udah pasti. Dan kalau teman-teman lihat juga valuasi-valuasi bank buku 4 sama bank buku 2 tuh jauh. Biasanya bank buku 4 tuh PBV-nya di atas satu ya di valuasi sama pasar Hmm. gitu. Sedangkan kalau buku 2, buku 3 tuh biasanya PBV-nya masih sekitaran satu ke bawah lah gitu Hmm. teman-teman. Jadi itu kenapa saya masih bank konvensional harus ada. Terus kalau tentang bank digital, nah ini bank digital itu akan mengambil pasar yang nggak bisa dijamah sama bank konvensional gitu. Hmm. Jadi kan teman-teman lihat nih bank digital itu kan sekarang fokusnya lebih ke pay later ya. Jadi pay letter tuh kan kayak teman-teman bisa kayak minjem doang, nggak ada agunan, nggak ada apa-apa gitu teman-teman. Coba diperbankan biasa kan nggak mungkin bisa kayak gitu ya. Kita mau kredit rumah, mau kredit mobil aja pasti ditanya slip gaji dan lain-lain. Cuman kalau Hmm. misalnya di bank-bank ini kan enggak. Nah, kalau untuk yang bank-bank digital itu saran saya cari yang benar-benar dia itu punya ekosistem, Pak. Nah, yang punya ekosistem tuh gimana? Nah, ini saya mungkin akan ngasih tahu beberapa ya. Jadi kayak saham Arto gitu, dia udah punya ekosistem sama Tokopedia, sama Gojek gitu ya. Sedangkan kayak BBYB, dia udah punya ekosistem sama Akulaku gitu. Nah ini adalah bank-bank yang menurut saya teman-teman harus perhatikan. BBHI juga ya, kalau nggak saya dia kan punya ekosistem sama Buka ya, si BBHI Iya. sendiri. Terus dia kerjasama sama Asuran. Jadi fokus bank digital pun harus dipilah-pilah juga. Jangan asal dia ngomong digital, teman-teman langsung FOMO kayak di sahamnya. Karena percuma dia digital tapi nggak punya ekosistem. Nanti Hmm. kalau kalau teman-teman lihat saham digital itu kan bank-bank digital kan mereka pendapatan utamanya salah satunya dari transaksi kan. Kalau nggak ada yang Hmm. transaksi, kalau nggak ada ekosistem berarti nggak ada transaksi. Mereka dapat duit Iya. dari mana? Jadi itu sih menurut saya dua-duanya menarik. Cuma kalau bank digital memang tahun ini tuh penentuan Pak Agus. Hmm. Kita akan melihat apakah ekspektasi investor-investor dan ekspektasi pasar ini terpenuhi nggak nih sama bank-bank digital Hmm. tersebut. Kan pasti mereka Iya. mengharapkan tumbuh growth nasabahnya, tumbuh growth download aplikasinya dan lain-lain. Itu akan dibuktikan di Hmm. tahun ini. Begitu Pak Ya. Agus. Oke. Yang paling lihat bisa untung nggak gitu ya uang digital ya. Karena laporan keuangan kan udah mulai bermunculan ya. Seperti Bank apa Arto tadi udah dapat laba ya. Iya, Nah, ini ada pertanyaan ya tadi dari yang nonton ya tentang GoTo nih yang lagi rame nih. Kebetulan kan Indo Premier ini salah satu underwriter ya, penjamin emisi ya. Karena banyak nih kabar-kabar berseliweran ya. Kemarin ada nih investor di Bali nanya ke saya nih, kok beli saham apa GoTo IPO GoTo di IPOT langsung dapat sahamnya padahal masih book building. Nah, ini perlu perlu penjelasan nih. Jadi tentang GoTo nih, apakah menarik nih ya IPO GoTo ini karena underwriter-nya nih langsung nih ya IPOT ya Indo Premier. Apakah menarik? Terus prospeknya bagaimana dan cara pembeliannya bagaimana bisa dijelaskan Mas Uki? oke. Kalau teman-teman, karena kita dari underwriter, kita nggak bisa komen ya kayak dia menarik atau enggak nih. Tapi teman-teman, kalau misalnya ngelihat prospektusnya dari Goto, bisa download ya di IPO langsung download Hmm. prospektusnya. Kalau tertarik bisa langsung pesen aja. Sekarang kan book building udah selesai kalau nggak salah ya untuk Sudah Goto. selesai. Ya, nanti di offering teman-teman pesan via aplikasi iPod. Jadi
Hmm. langsung aja teman-teman registrasi di akun iPod. Ya, nanti pas registrasi pasti teman-teman diminta nih kayak KTP, terus kayak diminta NPWP. Yang penting teman-teman foto dan lain-lainnya sesuai lah yang diminta. Itu cuma 1 hari bikin akunnya. Nah, ini teman-teman nanti ini ya, jangan lupa join offeringnya sendiri. Nah, ini masalah yang teman dari IDX Bali misalnya udah ada yang dapat nih ya untuk Goto. Jadi Goto ini kemarin ada ini program gotong royong ya Pak Hmm. Agus ya. Jadi teman-teman yang mungkin di sini mitra dari Tokopedia dan Gojek atau teman-teman yang Hmm. sering belanja di Tokopedia Gojek itu kemarin pas bookbuilding dapat fixed allotment. Jadi dapat inilah, misalnya teman-teman member apa gitu ya, udah mungkin udah lumayan tinggi di Tokopedia atau Gojek, Hmm. nanti pasti teman-teman akan mendapatkan sahamnya sesuai yang udah dikasih di akunnya teman-teman. Jadi di akun Ah. kelihatan Anda berhak Hmm. memiliki berapa lot. Nah, itu teman-teman bisa Hmm. langsung eksekusi dan nanti teman-teman itu nggak akan kayak kita misalnya teman-teman retail yang nggak pakai aplikasi Tokopedia atau Gojek ya dia dapatnya nggak akan sebanyak teman-teman ya Hmm. karena teman-teman dapat Hmm. fixed allotment dari situ. Jadi itu memang yang menarik di Gojek sama Goto ini ya, sorry di IPO Goto sendiri. Oke, berarti yang udah member Gojek Tokopedia itu penjatahannya kalau mesen misalnya mesen 100 slot pasti dapat 100 slot gitu ya, Mas. Oke. Pasti dapat status slot Oke. dengan syarat teman-teman itu kalau nggak salah ada membernya begitulah, ada beberapa Hmm. member dapat ini tapi nggak semuanya dapat gitu Pak Ya, ya, Agus. ya. Oke, oke, menarik memang ya, betul ini. Jadi mengutamakan ini ya, nasabahnya dia ya, usernya ya. Benar, kan ingin tumbuh Nah, bersama Pak Agus. oke. Nah, ini ada pertanyaan nih tentang sektor perbankan nih dari Koko nih ya. Untuk bank konven kan punya pasarnya sendiri seperti kredit, consumer, KPR, corporate. Nah, apakah bank digital punya sektor atau nasabahnya sendiri layaknya bank konvensional tadi, Mas Rifki? Nah, ini kalau misalnya untuk layanan ini, kalau saya lihat sih sebenarnya bank digital itu masih lebih fokusnya ke consumer ya. Jadi Hmm. memang kenapa di bank digital itu nanti ke depannya ada kemungkinan potensi net non performing loan-nya akan lebih tinggi. Karena bank digital ini itu dia akan lebih fokus ke yang namanya fast credit atau consumer credit. Hmm. Jadi kayak mungkin 3 bulan, 6 bulan gitu. Jadi nggak fokus ke KPR-KPR gitu kalau untuk sekarang ya. Cuman ke depannya misalnya dia mungkin udah mulai ke bank buku 4, jadi bank buku 4, dan mereka mau ke KPR itu mungkin banget sih mereka akan mengembangkan hal tersebut ya, Pak Agus. Gitu. Kalau untuk Iya. sekarang, yang paling enak digarap memang itu ya, Pak Agus ya, consumer. Karena kayak kita misalnya mau beli dari toko online gitu. Ya udah kita nggak punya duit, langsung apply aja bank digitalnya. Kita ngutang 3 bulan, nanti kita angsur. Nah mereka lagi ngegarap yang itu dulu sih untuk sekarang. Makanya margin mereka tuh tinggi banget loh Pak Agus. Kalau nggak salah, Oh. bank konven itu, jadi bank digital, sorry, itu mereka kan ada yang investor dari luar kan, naruh Hmm. duitnya gitu misalnya. Investor luar ini bunganya itu kecil-kecil, mungkin 1 sampai 2%. Tapi Hmm. mereka masukin di pay later atau di kredit-kredit konsumer itu bisa sampai 15 sampai 21% malah katanya ada. Hmm. Jadi ya marginnya wah luar biasa banget. Cuman yang macet pun, nah itu yang macet pun juga harus digarisbawahi ya teman-teman gitu. Jadi memang Hmm. high risk high return banget sih kalau untuk sekarang ya Hmm. untuk bank digital sendiri. Oke, memang menarik ya. Bank digital ini, saya pun sekarang udah mulai nih pakai beberapa bank digital ya di handphone saya. Untuk membedakan ya, apakah benar nih bank digital ini masa depan perbankan ya. Tapi sampai saat ini sih memang luar biasa ya kalau kita pakai aplikasi bank digital. Nah, di tengah IISG all time high nih, Mas Rifki. Saham-saham apa sih yang menarik nih untuk jangka pendek dulu ya, kita ngomongin jangka pendek deh ya. Saham-saham apakah yang perlu dilirik, yang menarik, karena kan belum semuanya emiten apa menyerahkan laporan keuangannya ya, memberikan laporan keuangannya. Apa aja yang bisa dilirik nih Mas? Oke. Oke, kalau untuk saham-sahamnya, ini mungkin kita dari beberapa dari perbankan dulu ini ya Pak Agus ya. Hmm. Jadi kalau perbankan ini yang lumayan tinggi lah potensinya. Itu kita lihat sebenarnya di Bank Mandiri sama Bank BNI ini. Jadi Bank Hmm. Mandiri itu target price kita di 9.300 dan kalau Bank BNI di 9.200. Dan teman-teman lihat kan kayak Bank Mandiri itu uh,
sama Bank BNI ini kan dua-duanya sama-sama korporasi dan dua-duanya kayaknya udah menuju digital ya. Jadi kayak Bank BNI kemarin udah beli Bank Mayora untuk didigitalin. Nah, Bank Mandiri kita lihat nih nanti dia akan kayak gimana. Dan kalau Bank Mandiri saya lihat sih dia kayaknya masih fokus ke aplikasi dia yang Mandiri Livin itu. Dan saya udah coba sih aplikasi Mandiri Livin itu jauh sih lebih bagus dibandingkan yang sebelumnya gitu dan lumayan oke kalau saya untuk menuju digitalnya. Sedangkan bank digital itu kita Arto sih Pak yang ini ya, yang rekomendasi beli target price-nya di harga 21.000 gitu. Sedangkan kalau teman-teman di sini yang suka consumer goods, nah ini dalam jangka pendek, menurut saya consumer goods kayak ICBP, Indofood, Unilever itu masih akan terkena tekanan ya, tekanan dari harga barang materialnya. Jadi mereka ini teman-teman itu kebanyakan untuk produksi mie, produksi produk mereka itu mereka butuh impor. Coba teman-teman lihat harga gandum sekarang itu melambung tinggi ya karena perang Rusia Ukraina. Terus harga minyak mentah sama CPO juga tinggi banget kan. Padahal dua-duanya ini dipakai untuk bikin sabun, bikin makanan gitu. Nah makanya kalau untuk saham Indofood, ICBP sama Unilever mungkin dalam jangka pendek masih akan tertekan. Nah pilihannya kemana? Pilihannya teman-teman bisa antisipasi ke saham Sido Muncul kalau misalnya suka yang consumer goods ya. Karena Sido Muncul ini itu hampir semua barang material itu dari dalam negeri ya, dari domestik teman-teman. Nah jadi mereka nggak akan kena masalah itu tuh. Jadi mau di luar negeri perang dan lain-lain mereka nggak akan kena apa-apa. Nah jadi itu cukup menarik untuk dipertimbangkan. Nah sekarang saham-saham yang menuju Lebaran ini juga bisa dilihat nih dari lirik-lirik nih ya. Jadi kayak saham-saham retail teman-teman lihat deh kayak Ramayana, Matahari, MAPI itu semuanya menarik ya. Jadi bisa teman-teman kalau suka di sini swing trading atau ngehold 1 bulan 2 bulan menuju Lebaran bisa. Jadi kalau kita kayak tadi Sido dulu ya target price kita di 1.200 masih ada 20%. Lalu untuk saham yang retail itu ada Ramayana kita masih di 1.200 juga. Terus Matahari di 6.500 dan MAPI di 1.200. Apalagi kan nanti nggak ada ini lagi ya Pak ya. Orang-orang pada boleh ke mall lagi nggak ada PPKM. Wah ini harusnya hura-hura sih ini ya saham-saham retail nanti bisa nih. Gitu. Nah itu juga saham-saham jasa marga ya itu juga nanti kalau misalnya udah buka Lebaran otomatis stall itu udah bisa aktif lagi bisa balik lagi. Jadi jasa marga itu target price kita di 4.300 ya bisa teman-teman pertimbangkan. Sedangkan kalau sekarang ini kan lagi musim dividen ya Pak untuk yang saham-saham batubara. Nah jadi teman-teman bisa pertimbangan juga nih ya. Kalau batubara kayak PTBA sama United Tractor. Jadi PTBA itu target price kita di 3.870 ya. Jadi bisa dipertimbangkan dan United Tractor di 33.900 ya. Begitu teman-teman. Jadi kenapa saya nyariin PTBA United Tractor? Karena mereka itu kalau nanti bagi dividen, wah itu pasti tinggi banget ya. Karena kemarin 2021 unexpected gitu bagi mereka. Ternyata kinerjanya malah bagus banget gitu. Jadi itu sih Pak Agus kurang lebih. Oke, kita harus ingat nih mau Lebaran ya. Benar Apa mau nih yang Lebaran. digunain orang ya? Beli apa nih biasanya orangnya? Biasanya retail-retail ya yang lagi ini ya, apa sumringah kalau Lebaran ya. Nah kalau ngomongin energi nih ya, nggak ada habis-habisnya ya energi ini ya. Saya kira ketika ada ESG isu ESG gitu ya, saham-saham energi bakal rontok gitu ya. Jadi nggak ada menarik-menariknya. Ternyata di luar dugaan harga komoditas makin tinggi gitu ya. Di negara Eropa krisis energi kita malah berlimpah energi gitu. Ada Benar. perang Rusia Ukraina tambah lagi nih. Nah ini Benar Pak. diuntungkan nih negara kita ya dengan Dan mereka harga sekarang ini kan komoditas. Pak di Eropa kayaknya udah lupa gitu sama ESG begitu kemarin harga gas sama minyak tuh tinggi banget kan. Mereka malah nyari alternatif batu bara banyak gitu. Jadi ya Betul. memang kadang-kadang situasi kondisi yang kayak gini lah yang bisa merubah ini apa ya, merubah tatanan yang sekarang gitu. Jadi kita sebagai investor makanya harus peka ya teman-teman. Jadi kita lihat nih, walaupun ada ESG, tapi tetap aja mereka nggak akan ngebiarin listrik mereka tuh mati. Bayangin kalau misalnya Eropa tuh mati lampu, listrik mati, wah itu perekonomian mereka mandek. Ya mereka Hmm. harus mengorbankan yang ESG itu kemarin ya untuk sementara.
Jadi ekspektasinya ESG gitu kenyataannya tetap gitu ya, fosil ya, Iya, batu bara gitu ya. Karena nggak bisa dipungkiri belum siap juga gitu ya. benar Energi Pak. terbarukan itu untuk mensupport negara mereka gitu ya. Nah ini yang menarik memang ya, harga komoditas ini yang nggak ada turun-turunnya nih ya. Ini sampai sekarang Benar Pak. ada perang tambah tambah naik gitu ya. Menarik, benar. Nah, oke oke. Nah kalau kita lihat nih ya, tadi pagi saya lihat penutupan di Amerika pada ini ya di atas 1% nih Mas Rifki nih. Di Hmm. atas 1% di tengah apa kenaikan suku bunga The Fed. Nah akankah kita ngikut nih hari ini nih ya apa, kenaikan indeks di US nih? Oke, kalau misalnya untuk hari ini untuk bursa, menurut saya kita sih masih cukup optimis ya Pak. Jadi menurut kita ini masih bisa kemungkinan nanti diangkat di akhir sesi gitu Pak. Jadi kita lihat Hmm. aja gimana nanti sampai akhir sesi. Karena justru sentimennya itu sekarang malah cenderungnya positif semua ya Pak. Jadi dari bursa luar Hmm. juga positif, lalu juga dari apa namanya dari harga komoditas itu kayak harga nikel hari ini itu naik 14% Pak. Jadi arah lagi di Hmm. sana harga nikelnya. Tapi ini Oke. saham-sahamnya memang sepertinya belum bergerak gitu Pak. Dan Hmm. harusnya sih investor habis PPKM dihilangin, terus lebaran juga boleh. Harusnya ke depannya kan lebih optimis teman-teman. Kalau seandainya ada koreksi kayak gini, bisa teman-teman lebih ke buy on weakness ya. Jadi serap-serap lagi nih saham-saham yang udah masuk watchlist teman-teman gitu. Karena Oke. secara ekonomi itu semuanya lagi bagus banget lah gitu. Jadi ini mungkin lebih ke TP-TP sesaat aja. Begitu Pak. Benar-benar. Kalau kita lihat data ya, apa di apalagi domestik kita ya, COVID sudah Benar. mereda, pelonggaran sudah dilakukan gitu ya. Kemarin MotoGP aja seperti nggak ada COVID gitu ya. Udah dilupakan kalau katanya COVID ya. Udah lupa ya Pak, udah nggak inget. Udah lupa di Bali sendiri tamunya udah datang-datang gitu ya, udah mulai apa agak ramai gitu walaupun belum seperti semula gitu ya. Nah, paling isunya dari luar aja nih ya. Nah, jangan lagi nih kita mungkin ada yang berpikir oh tunggu koreksi di bawah 6.000 gitu. Mungkin 10 tahun lagi gitu ya. Nah, Udah susah kayaknya. kalau kalau kita lihat nih ISG di atas 7.000 nih ya. Dari Indo Premier sendiri punya target nggak sih tahun ini ISG bakal kemana nih ya? Bakalan targetnya sampai 7.000 berapa dari Indo Premier atau bagaimana nih Mas? Oke. Oke, kalau misalnya dari Indo Premier, kita nggak ada sih Pak kalau untuk rilisnya ya. Hmm. Tahun ini ESG akan ke berapa, cuman kalau kita sih lumayan optimis ya ngeliat dari emiten-emiten perbankannya juga udah lumayan rekor ya Pak ya. Jadi Hmm. harusnya sih bisa 7.000 lebih lah harusnya ESG sampai akhir tahun. Iya, Gitu iya. Pak. Mudah-mudahan ini ya tetap bertahan ya di atas 7.000 ya. Nanti balik lagi 6.000 terus-terusan lama nih di level 6.000 ya Mas Riki ya. Nah, Iya. oke ini ada pertanyaan nih tentang lagi nih tentang bank ya. Emang sekarang ini menarik bank. Saya juga beberapa kali sama analis ngobrolinnya bank gitu. Karena kalau kita lihat sektor di bursa dengan market cap yang besar-besar itu didominasi oleh perbankan. Jadi kalau bank-bank besar seperti BRI, BCA naik berapa persen itu akan berefek sangat besar terhadap ISG. Ini juga pertanyaan tentang bank nih. Cara rasional menilai digital bank selain laporan keuangannya apalagi nih Mas Rifki? Apakah user dan download mempengaruhi bank digital seperti Invest? Karena beberapa bank digital saya baca begitu tuh. Jadi orang yang mendownload telah berapa juta gitu ya apa yang melakukan transaksi per harinya berapa orang gitu. Apakah itu dihitung seperti startup gitu ya? Oke. Jadi memang kalau misalnya untuk valuasi Bank Digital, sejauh ini Pak, kalau misalnya kita lihat riset-riset yang udah ada gitu, entah dari Hmm. domestik ataupun dari luar negeri, itu kebanyakan selain dari PBV, sebenarnya PBV itu masih lumayan penting ya teman-teman, karena Hmm. bank itu kan dia tipenya itu kan simpan meminjam ya, deposito dan Hmm. kredit. Jadi itu kita harus melihat asetnya, makanya PBV itu nggak bisa lepas. Selain PBV, salah satu faktornya benar banget, itu tadi ini ya, apa namanya, jumlah user. Jadi jumlah user ini biasanya dihargai ya sama investor gitu. Jadi Hmm. biar mungkin kayak per user bisa ada yang menghargai $1.000 per user, bisa Hmm. tergantung lah, tergantung dari investornya sendiri.
seberapa besar mereka ingin memvaluasi. Cuman lazimnya kalau dia bank digitalnya masih rugi, biasanya itu masih yang per user itu sih Pak, yang dinilai biasanya. Nah, oke, nah memang menarik nih bank digital ini ya. Karena para investor juga melihatnya ini seperti startup, ini berapa yang download gitu ya, berapa yang menggunakan. Makanya beberapa bank digital itu ada sampai gamenya di dalamnya ya. Saya juga install tuh. Jadi disuruh main game ini tujuannya apa gitu ya. Oh ternyata saya baru nggak gitu ya. Tujuannya mereka menghitung berapa lama kita sekali buka itu berapa lama kita Oh ya, menggunakan itu juga game. termasuk. Kayak Iya, berapa tapi transaksi, nah itu juga termasuk teman-teman salah satu betul. matriks-matriks pentingnya untuk bank digital sendiri. Iya, bank digital ini luar biasa ya. Dulu juga pertama kali Bang Arto diakuisisi saya juga mikirnya ini kenapa gitu ya. Tapi setelah dengar berita Warren Buffett membeli Nubank di Brasil itu saya bilang wah ini sepertinya memang menarik gitu ya sampai seorang Warren Buffett pun yang dulunya alergi gitu ya beli-beli saham yang terkait teknologi ini malah beli bank digital. Nah memang menarik memang digital ya. Tapi tadi sempat ngobrolin valuasi nih ya. Kalau kita flashback lagi ya, ketika ada pandemi 2020 itu kan gampang banget kita nyari saham-saham yang valuasinya rendah gitu ya. Gimana nggak Hmm. gampang orang apa harga sahamnya rata-rata turun 50% ya seperti BRI aja dah kita omongin dari 4.000 ke 2.000 sempet ya. Ini langsung balik lagi nih ke sekarang 4.600-an. Tapi di tengah-tengah indeks all time high tentunya valuasi emiten-emiten yang ada di bursa itu sudah kembali gitu ya. Apakah ada nih Mas Rifki valuasi saham-saham yang valuasinya masih menarik, masih murah lah gitu ya kata investor? Atau memang sekarang valuasinya memang sudah normal gitu, kita harus mencari perusahaan-perusahaan yang prospek jangka panjangnya masih bagus. Oke, kalau misalnya untuk valuasi sebenarnya sektor-sektor yang old economy ya Pak Agus ya, kayak tadi yang Hmm. perbankan, retail, dan lain-lain, itu hitungannya masih murah ya. Kenapa? Karena Hmm. investor itu mengekspektasikan di tahun ini pertumbuhan itu juga akan signifikan. Jadi Hmm. teman-teman, makanya ada kata-kata kan, kalau misalnya untuk investasi pun bagusnya itu sekarang waktunya. Nah ini sekarang nih mumpung masih awal tahun juga, dan Hmm. masih panjang ya, tahun 2022. Nah, ini Hmm. teman-teman mulai dari sekarang sih untuk beli saham-saham tadi. Tadi udah sempat kita ngebahas saham perbankan, saham retail itu Hmm. semua masih menarik. Cuman kalau untuk saham yang komoditas seperti batu bara, tadi kan saya cuma nyebut PTBA sama United Tractor ya. Karena menurut kita Hmm. seperti Adaro sama ITMG itu udah lumayan tinggi gitu. Kalau kita Hmm. lihat sendiri gitu. Jadi kalau sekarang sih yang menurut saya lumayan tinggi valuasinya cuma saham-saham energi ya karena udah rally. Hmm. Cuman yang lainnya masih oke bang, masih menarik. Nah, oke. Nah, kalau ngobrolin valuasi memang itu tuh apa yang biasa dilihat apa Mas Rifki ya? PBV per ya Nah, Mas Rifki ya, kalau kita lihat. oke, kalau misalnya kita mau memvaluasi, pertama nih Hmm. kita harus lihat dulu perusahaan ini perusahaan apa. Biasanya kalau misalnya dia perusahaan fast moving consumer goods, perusahaan retail, Hmm. perusahaan yang kayak jual-jual barang kayak Astra gitu-gitu, kita bisa pakai PE ratio. Jadi yang jual barang sama beli barang gitu lah, itu kita bisa pakai PE ratio. Hmm. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa ngebandingin aja PE rasionya itu biasanya 5 tahun terakhir di berapa. Kalau ternyata rata-rata 5 tahun terakhir itu di atas dari harga sekarang, berarti dia masih under value ya. Teman-teman bisa tuh beli sahamnya sekarang lagi under value. Tapi ternyata kalau harga sekarang udah di atas 5 tahun terakhir PE rasionya berarti udah mahal. Hmm. Nah, terus kalau misalnya sahamnya perbankan, nah itu teman-teman bisa ngevaluasi pakai PBV. Teman-teman lihat nih, saya akan ngasih contoh misalnya, kalau teman-teman pakai keypot stock, jadi ada stok fokus namanya. Nah ini kita lihat nih, Bank BCA itu rata-rata PBV-nya itu di harga 4 kali di ini sama investor. Nah ini berarti kalau misalnya harga Bank BCA nanti ternyata ada di bawah dari PBV-nya, di bawah 4 kali, itu berarti teman-teman bisa akumulasi lagi untuk BCA. Jadi kalau untuk perbankan kita pakai PBV, sedangkan kalau misalnya saham-sahamnya kayak yang capital intensif atau yang padat modal, itu teman-teman bisa pakai EV EBITDA. Jadi teman-teman lihat nih kayak saham pertambangan ini kadang-kadang pakai EV EBITDA juga. Jadi pertambangan tuh bisa pakai EV EBITDA, bisa pakai PI.
Terus saham-saham telekomunikasi tentunya sama tower-tower ini pasti pakai EV EBITDA ya. Nah, teman-teman jadi lihat Hmm. aja gimana valuasinya di 5 tahun terakhir. Apakah sekarang di atas atau di bawah rata-ratanya? Kalau di bawah rata-ratanya bisa langsung teman-teman anggap saham itu under value dan bisa dikoleksi. Gitu, Pak. Oke, nah ini ada pertanyaan ya dari yang nonton ya tentang Unilever gitu ya. Kalau kita ngomongin valuasi gitu ya, Unilever kan belakang ini turun-turun terus, ya. Nggak tahu nih akhir-akhir ini gimana nih, turun-turun terus dan kita mau Lebaran tentunya produk-produk Unilever akan makin banyak nih ya digunakan Mas Rifki ya. Menurut Mas Rifki sendiri harga Unilever itu masih murah gitu atau akan akan turun lagi nih kalau Mas Rifki lihat? Oke. Kalau untuk Unilever, memang secara harga itu udah murah ya Pak ya. Jadi Hmm. Unilever pun harganya sekarang udah di 3.300 ya Pak. Dan Hmm. target price kita tuh sebenarnya 4.000 untuk Unilever. Cuma saya Hmm. ingin ngasih disclaimer ke teman-teman. Walaupun harganya murah, tapi kinerja dia juga turun Pak. Jadi ke depannya ini ada Hmm. kemungkinan. Kalau laporan keuangannya ternyata cenderung turun lagi, berarti nanti valuasi bisa dipangkas lagi kan Pak ke depannya. Nah makanya Hmm. kalau untuk kayak teman-teman kalau mau investasi nggak hanya mementingkan valuasi aja, valuasinya doang, teman-teman harus lihat juga kinerjanya. Seandainya valuasinya murah tapi kinerjanya masih terus bagus ya oke. Tapi saya lagi murah tapi kinerjanya juga turun terus. Nah itu yang menurut saya harus digarisbawahi lah, harus hati-hati. Dan rekomendasi kita walaupun udah jauh kita pun nggak rekomendasi buy, kita rekomendasinya hold aja kalau untuk si Unilever. Oke, nah ngobrolin soal murah nih Mas Rifki. Terkadang investor itu salah salah mengartikan gitu ya. Cari saham murah, ternyata ya benar murahan gitu ya. Seperti kita Nah benar Pak, ba- benar banget. beli baju gitu ya, murah ya, ternyata baru pakai ya emang murahan gitu ya. Emang harga cocoknya murah nih. Nah, gimana nih caranya milih saham yang murah tapi nggak murahan nih Mas Rifki? Kan tadi udah dijelaskan Oke. ya tentang PER, PBV, EBIT, earning EBITDA gitu ya. Eh, apa nih yang bisa dilihat ketika PBV pair-nya udah murah gitu. Tapi kita beli saham itu nggak murahan gitu ya. Emang ini lagi big sale aja. Apa yang perlu dilihat nih Mas? Oke. Oke, pertama kita harus ngebandingin dulu nih Pak, antara saham itu dengan sektornya sendiri, gitu. Hmm. Kan kalau teman-teman lihat deh, kayak saham perbankan tuh pasti bank-bank buku 4 pasti PBV-nya gede-gede, pasti di atas Hmm. satu, ya kan? Terus teman-teman gini kan mikirnya, Hmm. wah ini berarti ada nih bank buku 2, PBV-nya cuma 0,2, wah murah banget dong nih, gitu kan. Nah, biasanya gini nih. Kayak Nah, Indrakens ya. Murah banget gitu. nah, kadang-kadang gitu ya Pak ya. Nah, ternyata teman-teman jajarin nih bank buku 2 sejenis dia. Ternyata Hmm. emang BBV itu semua di bawah satu gitu, 0,2, 0,3. Nah itu Ya. berarti dia bisa kita bilang itu bukan saham yang murah, tapi memang Ya. di sektornya itu Hmm. saham yang kategorinya kayak dia, mungkin Bank Buku 2, itu nggak diapresiasi sama investor. Jadi investor juga nggak menarik gitu Pak. Begitu juga dengan Hmm. saham-saham yang di sektor lain itu sangat mungkin juga. Kalau teman-teman lihat nih, misalnya ada sektor telekomunikasi gitu kan. Terus Hmm. teman-teman lihat, kok ini sahamnya EV/EBITDA dibanding yang lain lebih murah ya, kenapa gitu kan. Kadang-kadang bingung kayak gitu. Hmm. Yang lain misalnya EV/EBITDA bisa di 10, 11, kok dia selalu di 2 gitu. Hmm. Ternyata dia salah satu emiten yang utangnya besar banget gitu dibandingkan yang lain. Nah, itu juga termasuk salah satu pertimbangan. Jadi, caranya gimana? Teman-teman harus membandingin beberapa rasio-rasionya dia itu dengan uh, sektornya sendiri. Dia itu lokasinya di mana? Kalau ternyata dia dari semua rasio yang memang cenderung jelek, misal utangnya besar, terus Hmm. kinerjanya ternyata setahun naik, setahun turun, nah itu Ya. pasti akan dihargai murah sama investor. Tapi kalau sahamnya ini ternyata dia big player gitu di sektornya, habis itu kinerjanya selalu growth, nah itu pasti akan dihargai lebih besar oleh investor ke depannya. Begitu Pak, kurang lebih sih. Kita harus ngebandingin Ah, dia dengan teman-temannya sendiri, dengan peers-nya ya kalau kita ngomong biasanya. oke, nah ini buat masukan nih buat para investor ya. Jangan lupa tuh lihat perbandingan yang lainnya. Jangan sampai beli saham murah yang memang murahan gitu ya. Kita bisa lihat Benar, utangnya berapa gitu ya. Bertumbuh nggak grupnya bertumbuh nggak atau apa namanya malah ekuitasnya malah minus nantinya. nah itu yang bahaya Pak. Apa? Benar, Pak. Nah itu yang bahaya ya.
Bursa Efek Indonesia sampai udah ngasih ini ya notasi ya atau tato gitu ya buat emiten-emiten yang ekuitas minus atau yang lainnya itu kita udah kasih dilihat tuh ya para investor ya jangan sampai nggak dilihat gitu. Terkadang para investor jangankan notasi gitu ya. Nah, saham-saham yang masuk UMA aja kadang-kadang nggak dilihat gitu. Lagi rame hajar aja gitu. Jangan sampai deh. Iya. Oke, untuk terakhir nih Mas Rifki udah hampir sejam ya kita ya. Di tengah IISG all time high ya, 7.000, apa nih tips dan trik buat para investor ya? Apa yang mesti dilakukan dan mungkin pengulangan ya saham-saham apa yang perlu apa ya masih bisa dilirik nih di tengah all time high ini. Silakan Mas. Oke, jadi kalau misalnya untuk saham-sahamnya teman-teman, sekarang bisa pertimbangkan saham-saham yang mungkin ke mode lebaran. Ya, jadi kayak Hmm. saham-saham retail, itu tadi kita ada rekomendasi MAPI, Mitra di Hmm. Perkasa, lalu ada Ramayana ya, RALS, lalu ada LPPF, Matahari. Jadi bisa teman Hmm. pertimbangkan. Habis itu kalau teman-teman suka saham-saham consumer goods, ini kan biasanya consumer goods tuh kayak wajib punya gitu ya Pak, di portofolio ya. Nah, Hmm. ini sekarang memang kalau ICBP, Indofood, itu lagi terkena, sama Unilever, itu lagi terkena dampak Hmm. negatif ya, sentimen negatif. Karena harga bahan bakunya naik tinggi kan. Nah, kalau Hmm. Sido, ini dia, karena bahan bakunya dari domestik, jadi dia tuh minim lah masalah Hmm. kenaikan harga bahan baku. Jadi, Sido bisa teman pertimbangkan untuk masuk portofolio teman-teman ya. Jadi, target price kita di 1.200, lalu yang udah pasti perbankan. Nah, ini perbankan kenapa? Karena sekarang kan ekonomi kita udah perlahan-lahan dibuka sama pemerintah ya. Hmm. Jadi kayak Lebaran itu udah boleh, PPKM juga kayaknya udah mulai ini ya dilonggarkan terus. Dan kita lihat tetangga kita kayak Singapura tuh udah nggak wajib masker ya kalau nggak salah sekarang. Ya. Jadi ekonomi itu ke depannya itu tone itu positif lah, cerah Hmm. gitu teman-teman. Nah biasanya di saat ekonomi cerah kayak gini, saham-saham perbankan ya, karena mereka itu Hmm. ujung tombak lah, ujung tombak pembangunan Indonesia ya kalau saya bilang ya. Jadi harusnya Hmm. Hmm. teman-teman juga harus punya nih saham saham perbankan. Dan kalau misalnya saya Hmm. sortir nih ya dari yang paling tinggi antara target price dan harga sekarang, itu ada Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BTN juga tadi saya ketinggalan Bank BTN dan terakhir Arto ya teman-teman. Kalau misalnya tertarik untuk masuk di Hmm. portofolio teman-teman sendiri. Begitu Pak Agus. Oke, demikian ya Sobat Ada.